Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang di mana kami di sini mengambil judul materi atau bisnis The Little Croquette. Baik, sebelum daripada itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari saya sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Putwadi Wirasuyastana dengan MPM akhir 883. Baik, perkenalkan nama saya Eko Mangbudiarta dengan MPM akhir 293. Baik, perkenalkan nama saya Ikade Agus Dwi Putra dengan IPM akhir 301. Perkenalkan, nama saya Rudat Tembara Putra dengan EPM akhir 277. Baik, perkenalkan nama saya Igede Pasha Ekayana, NPM akhir 254. Baik, kita lanjut ke materi. Little Croquette. Latar belakang. Bisnis ini sektor kerajinan tangan, khususnya dalam pembuatan bucket dari rajutan dengan nama Little Croquette, memiliki potensi yang sangat besar. Semua orang membutuhkan kerajinan tangan, dan pengusaha harus memiliki kecerdasan dan kreativitas dalam mengembangkan bisnis di bidang ini. Di era sekarang, semakin kreatif seorang dalam membangun bisnis, semakin besar pula daya tarik yang dimiliki untuk menarik perhatian konsumen dan mencoba produk-produk unik. Next. Visi. Menjadi pelopor dan menggerak utama dalam industri kerajinan tangan dengan menghadirkan bucket dari rajutan yang unik, berkualitas, dan memberikan kegembiraan kepada setiap pelanggan. Next. Misi. Misi di sini yang pertama adalah menghasilkan bucket dari rajutan dengan standar kualitas tinggi. Yang kedua, terus mengembangkan desain dan model baru, serta memperkenalkan inovasi dalam teknik rajut. Yang ketiga, menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Terus yang keempat, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Yang kelima, memberdayakan komunitas lokal dengan melibatkan para pengrajin lokal dan produksi, memberikan pelatihan dan menciptakan peluang kerja. Dan yang terakhir, menyebarkan reputasi sebagai merek yang diandalkan dan terpercaya dalam industri kerajinan tangan. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Tujuan. 1. Menghasilkan produk berkualitas tinggi. 2. Menciptakan koleksi varian produk. 3. Membangun reputasi yang kuat. 4. Membuka jaringan distribusi yang luas. 5. Menjangkau target pasar yang diversifikasi. 6. Memperdayakan komunitas lokal. Next. Manfaat. Menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. 2. Memberikan pilihan unik bagi konsumen. 3. Mendukung industri lokal. 4. Mengurangi pengangguran. 5. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan. 6. Memajukan industri kerajinan tangan secara keseluruhan. Next. Konsep bisnis Little Croquette mempersembahkan konsep inovatif dengan buket bunga unik dari rajutan, menggabungkan teknik kreatif untuk menciptakan tampilan yang menawan. Komitmen kami terletak pada produk berkualitas tinggi yang tidak hanya estetis tapi juga memperhatikan kebersihan dan keamanan dalam pembuatannya. Si buket bunga rajutan kami dengan warna dan desain yang dapat disesuaikan sesuai selera pelanggan. Kami percaya setiap buket tidak hanya sebagai dekorasi cantik, tetapi juga menyimpan nilai sentimental yang mendalam. Dengan Little Croquette, kami berharap menjadi bagian dari momen-momen berharga dalam kehidupan pelanggan kami. Next.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Aspek pasar. 1. Gambaran umum pasar dan sasaran. 2. Jenis produk yang dipasarkan. 3. Target pasar. 4. Pesaing. 5. Sasaran pembeli. 6. Diferensiasi. 7. Strategi STP atau segmentation targeting positioning. Next, aspek pemasaran. 1. Promosi. 2. Pengembangan pasar. 3. Pengembangan produk. 4. Langkah-langkah promosi. Next, SWOT analysis. 1. Desain kreatif dan unik. 2. Kualitas produk tinggi. 3. Pengalaman pelanggan yang memuaskan. 4. Fleksibilitas dalam kostumisasi. 5. Pertumbuhan industri kerajinan tangan. 6. Pengembangan produk baru. 7. Ekspansi geografis. 8. Keterbatasan kapasitas produksi. 9. Pengenalan merek yang terbatas. 10. Ketergantungan pada pasokan bahan baku. 11. Persaingan yang ketat. 12. Fluktuasi harga bahan baku. 13. Perubahan selera konsumen. Dan terakhir, pasar. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis 4P. Yang pertama, produk. Ada kualitas produk tinggi, kostumisasi fleksibel. Yang kedua, fresh. Penentuan harga kompetitif, strategi diskon dan penawaran khusus. Yang ketiga, flash, distribusi multi channel, kementerian dengan toko lokal dan pemeran. Yang terakhir, promotion, pemasaran digital, kampanye iklan, dan kontes di media sosial. Next. Distribusi. Ada 7, yaitu yang pertama, toko online resmi, toko-toko lokal, partisipasi dalam pemeran kewajiban tangan, platform e-commerce, sistem pengiriman, pesanan khusus, media sosial. Next. Aspek produk. Yang pertama, distribusi produk, jenis produk, kualitas produk, komposisi produk, proses pembuatan produk, dan yang terakhir, pengemasan produk. Next. Baik, materi selanjutnya saya akan membacakan tentang aspek keuangan. Yang pertama ada kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Yang kedua ada proyeksi BEP. Selanjutnya ada kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Yang pertama ada investasi. Rincian investasi yang pertama mesin dan peralatan. Jumlahnya 5 juta. Yang kedua bahan baku awal. Jumlah 3 juta. Yang ketiga biaya promosi awal. Jumlah 2 juta. Pembuatan website. Jumlah 2 juta. Total investasi berjumlah 12 juta. Yang kedua bahan baku. Rincian. Yang pertama benang rajut. Bulan pertama 2.500.000. Yang kedua 3 juta. Total 5.500.000. Yang kedua aksesoris tambahan. Bulan pertama 1.500.000. Bulan kedua 1.900.000. Totalnya 3.400.000. Total bahan baku bulan pertama 4 juta. Bulan kedua 4.900.000.
keseluruhan 8.900.000. Yang ketiga operasional. Rincian yang pertama listrik dan air. Bulan pertama 500.000, bulan kedua 500.000, total 1 juta. Yang kedua gaji pegawai, tidak ada. Yang ketiga biaya lainnya. Bulan pertama 300.000, bulan kedua 300.000, total 600.000. Total operasional bulan pertama 800.000, bulan kedua 800.000, total 1.600.000. Keempat, penyusutan. Rincian pertama, penyusutan peralatan. Bulan pertama 100.000, bulan kedua 100.000, total 200.000. Total penyusutan 100.000, bulan pertama, bulan kedua 100.000, total keseluruhan 200.000. Selanjutnya proyeksi BEP. Biaya penjualan atau variabel bulan pertama 7 juta, bulan kedua 6.300.000, total 13.300.000. Biaya tetap 7 juta bulan pertama, bulan kedua 7 juta, total 14 juta. Total biaya 14 juta bulan pertama, bulan kedua 13.300.000, total 27.300.000. Selanjutnya BEP atau titik impas. Bulan pertama 243 unit atau bulat. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Risiko atau hambatan. Yang satu, fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua, persaingan dalam industri kerajinan tangan. Yang ketiga, faktor musiman dan permintaan. Next. Baik, selanjutnya materi akan saya bacakan tindakan alternatif. Yang pertama ada diversifikasi penyedia bahan baku. Yang kedua, fokus pada strategi pemasaran dan branding. Yang ketiga, pengembangan produk dan kustomisasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan, dalam menyusun rencana bisnis untuk usaha kerajinan buket bunga dari Rajut dengan nama Liter Congrats, kami mengidentifikasi potensi besar dalam industri kerajinan tangan. Produk unik yang menarik yang kami tawarkan seperti gantungan kunci, pakaian rajut, buket bunga, dan boneka rajut. Memiliki daya tarik tersendiri bagi pasar. Selain itu, kami memiliki strategi pemasaran yang mencakup promosi online dan offline untuk meningkatkan fleksibilitas dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun, kami juga menyadari adanya risiko dan hambatan seperti fluktuasi harga dan bahan baku, persaingan pasar, dan faktor musiman. Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan tindakan alternatif untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul. Next. Selanjutnya ada saran. Sebagai saran untuk kemajuan bisnis Litter Crochet,
kami menyarankan untuk terus memantau dan memperbarui strategi pemasaran untuk menyesuaikan dengan tren pasar terbaru. Selain itu, memperluas jangkauan produk atau menambah kategori produk baru juga dapat memperluas pangsa pasar. Kerja sama dengan pemasok bahan baku yang handal dan diversifikasi dalam hal sumber daya dapat membantu mengurangi risiko fluktuasi harga. Penting juga untuk memprioritaskan kepuasan pelanggan dan mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Dengan menjalankan bisnis ini dengan integritas dan dedikasi, kami yakin bahwa Little Crochet memiliki potensi besar untuk tumbuh dan sukses dalam industri kerajinan tangan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kali ini kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok penanya, kita nantikan dulu link baru untuk kelompok penanya ikut join.